Di video kali ini gua akan nyobain helm dari harga 60.000 sampai 85 juta. Bedanya apa? Rasanya gimana? Tonton videonya sampai habis. Halo arsi video, balik lagi bareng gua Antonius Serangga. Nah, kali ini gua mau nyobain setiap helm dari range harga termurah sampai termahal. Kita lihat bedanya apa aja, rasanya gimana kalau dipakai, finishingnya dan lain-lain. Nah, di depan gua ini udah ada helm pertama, harganya 60.000 ya? 60.000. Harganya 60.000 rupiah. Ya, jadi ini adalah helm 60.000. Secara kualitas ini kayaknya bisa dilipet dah. Ini kalau lu malas bawa gitu kayak bisa dilipet masuk ke tas gitu ya. Jadi ini nyoy banget ya. Terus finishingnya juga ini kayaknya lebih kayak warnain pakai pilok. Tapi kerennya helm ini sudah lolos SNI. Tuh, lu lihat ya. Ini SNI-nya bukan tempelan, ini emboss. Di bawah cat bahkan ya. Ya jadi gua nggak tahu lah ini gimana dia bisa lolos SNI. Karena juga ini juga lihat tuh ya. Ini lebih kayak anjir. Pipi sama pipi bisa ketemu, Bro. Gitu. Ya. Sangat safety sekali. Udah gitu busa juga nggak ada busanya kayaknya atasnya. Ini cuman kain doang dibikin lebih kecil supaya empuk. Terus dalamnya langsung styrofoam. Gua rasa juga ini styrofoamnya styrofoam yang biasa ada di dus-dus elektronik. Ya. Oh, ada busanya. Ada busanya di bagian sini doang. Dan pastinya ini nggak bisa dilepas pasang ya. Langsung ditempel. Ditempel pakai lem. Kacanya ada grafirnya. Ada motifnya. Lihat tuh. Ya, motifnya begituan. Pakai kuncinya juga baut bintang biasa. Ini pakai microlock ya jatuhnya kalau gini ya. Ya tuh, cuman ya kualitasnya nggak banget aja. Jadi ininya plastik, ininya besi tapi besi tipis banget. Strapnya ya seadanya aja. Dan ini gimana sih? Ini kebalik apa? Hah? Masangnya salah dia. Ini masang? Iya emang begitu dia. Ya 60.000 sih ya. Ini kebalik nih. Ini harusnya gini, ini tapi dia gini. Jadi kalau ini kalau kalian pakai, ya gue pakai aja lah ya. Tuh, ini jadi harusnya nih ini kalau harusnya diputer. Jadi posisinya talinya keputer sebelum kalian pakai. Nah, ginilah ya. Rasanya tidak enak. Kayak cuman ya udah kayak cuman yang penting ada helm aja. Ini lebih ke biar nggak ditilang aja sih ya. Jadi kurang-kurangin lah pakai helm kayak gini. Kalau bisa beli yang proper, kepala harganya nggak ada harganya, Bro. Kepala lu cuma satu. Oke, next. Nah nih berikutnya ada helm harganya ini berapa? 300 ribuan ya. Ini gua sejujurnya gua nggak tahu ini brand mana. Ya ALV gua nggak tahu ini lokal, impor merek lokal apa gimana gua nggak ngerti ya. Tapi helm ini lumayan banyak seliweran di TikTok. Ya di TikTok nih lumayan banyak. Tapi memang kalau lihat dari desainnya cakep sih. Racy banget nih, ada spoilernya panjang banget, ada kali ini sekitar 7 sentian ya. Spoilernya aja 7 cm dari atas ini. Terus ada ini sebenarnya plastik, tapi kayak dia mau finishing besi-besi gitu ya. Terus visornya ini udah 300.000 dapat yang ini. Dapat. Visornya udah dapat yang iridium ya. Sebenarnya nggak terlalu gelap-gelap banget, jadi mungkin masih bisa dipakai buat malam gitu ya. Lalu yang pastinya juga udah SNI. Nih udah SNI ya. Kualitasnya kalau gua sebenarnya ngelihat helm tuh kualitasnya dari kalau diginiin nih
Oh, ini ngeflex tapi nggak separah yang tadi tuh. Tapi ini lumayan juga sih ngeflexnya ya. Tuh. Jadi pasti ini udah pasti plastik. Ya lebih baik dari yang tadi jauh, tapi tetap ada flexnya lumayan tuh ya, tetap main si helmnya gitu. Udah gitu kalau lihat dari finishingnya sebenarnya lumayan rapi ya, cuman nih yang tadi gua temukan ini kan sebenarnya apa ini namanya, ventilasi, itu agak susah tuh buka tutupnya tuh, kayak ini udah kebuka apa belum ya? Oh belum ternyata gitu. Atau mentoknya segimana sih gitu. Jadi kayak ini kayaknya masih bisa deh tuh. Tapi keras. Terus tutupnya jadi susah. Nah ya sama, kanan kiri juga sama tuh, keras. Udah gitu apa ya, kualitasnya juga ini agak kurang gitu. Terus ini juga ya ini gimana bukanya? Nggak bisa dibuka nih. Nyangkut guys ya, jadi bagian atasnya ini harusnya bisa dibuka tutup. Tapi entah kenapa ini helm baru kan? Baru. Belum dipakai. Jadi belum pernah diapa-apain, cuman ini ventilasi ininya sudah failure ya. Ini juga goyang-goyang, jadi kayaknya ngelemnya agak kurang oke. Nah, ya ini adalah ALV Ultron Pro katanya. Oke, jadi kalau gue lihat dia ada busanya dalamnya, crown sama cheek padnya removable, bisa dibuka, ya jauh lah dibandingin yang tadi ya. Tapi kalau lihat dari ininya kayaknya juga better si styrofoamnya, IPS-nya better. Sekarang kita cobain aja. Dia udah pakai double D-ring loh. Nih udah pakai double D-ring ya. Cuman ganjil atasnya. Hah? Gak mentok atasnya. Atasnya iya kayak Kopong. kayak ada kopong gitu. Udah gitu nih. Ya. Jadi flexingnya masih lumayan, walaupun kalau buat dipakai ya oke aja gitu. Better dari yang 60.000 pastinya. Tapi nggak sebagus itu juga, dan feelingnya itu kayak nggak safe, apa gimana ya? Nggak aman. Iya, kayak nggak aman gitu. Beda lah, beda. Ini harga 300 ribuan ya. Ya ini buat kalian yang mau cari helm-helm lucu-lucuan, nggak takut hilang, ganteng tajam, ya mungkin ini pilihan kalian lah. Tapi kayaknya kalau ini bukan buat gua. Oke? Next. Sekarang naik ke helm harganya 800-an. 800.000. Nah, ini dia helm di harga, ini berarti 800-an ya? 800-900 kalau nggak salah. Kalau yang polos gini kayaknya 800-an deh. Ya, ini adalah NJS ZX-1 RGT ya. Ya full face, tapi yang sekarang kalau yang tadi kan half face, ini kalian 800 sudah dapat full face. Ya, tuh bentuknya juga spoileran gini juga, racy gitu. Ini bisa kalian pasang atau enggak. Nah, terus dia visornya juga udah flat. Kalau dari sini ya, tuh udah flat. Ini kalau nggak salah NJS yang ini itu ada fiturnya di bagian depan sini. Ya, fiturnya ini bisa buat naro action cam. Ya, ini bisa naro action cam. Gitu. Jadi dibuka ada dudukan action cam, kalian langsung pasang dudukannya. Gitu. Nah, kita kalau dari tadi ngomongin quality ya. Jadi kita coba kekuatan dari shellnya, dia akan flexing atau enggak. Ini masih ada flexing, tapi jelas lebih kuat dari helm harga 300-an tadi ya. Nih kalau kalian nggak percaya,
Tuh, ini gini dah. Ini sekuat tenaga ya. Ada flexing, tapi nggak separah yang 300 ribuan. Jadi secara bahan harusnya ini lebih bagus dan lebih aman sih ya. Tapi setahu gue ini masih plastik juga, tapi dia udah di reinforce. Udah gitu bagian dalamnya juga busa-busanya juga proper, udah bisa diganti juga busanya. Ya, busanya udah bisa dilepas kalau misalnya kalian mau nyuci dan lain-lain. Terus secara busa juga udah oke buat helm harga 800-an ya. Dia udah ada ini apa namanya, emergency quick release segala. Dan ini memang bekerja. Terus udah ada buat intercom, itu juga udah ada. Visornya juga kalau menurut gue ini proper ya, buat harga 800 ribu terkesan mewah. Dia sistemnya juga yang lock di tengah gini, ada locknya, terus kalian tekan buat naikin juga udah oke gitu ya. Kalau kualitas finishingnya ini juga cukup baik, udah oke sih. Ini nggak ada cat-cat yang aneh, nggak ada lem-leman yang nggak bener gitu. Udah gitu bagian atasnya juga tuh ada ceklek gitu, jadi lu tahu gitu, oh ini udah kebuka, oh ini udah ketutup gitu ya. Cuman yang gue sayangkan dari helm ini nggak ada di jidatnya, nggak ada airflow gitu. Oke, langsung aja gue coba. Nah, ini fittingannya. Kalau buat gue sebenarnya fittingannya ini agak kurang megang sebenarnya ya, karena ini sebenarnya udah size S. Sebenarnya kepala gue size M, tapi ini udah pakai size S, tapi juga masih belum meluk banget gitu ya. Jadi mungkin buat NJS ya, kembali fittingannya mungkin diperbaiki untuk yang helm full face kayak gini gitu. Oke, ini berikutnya adalah ada helm Aero Corner ya. Ini helm harganya 2 jutaan. Aero mereknya dari Itali ya. Jadi harusnya lebih baik, harusnya ya. Oke, jadi ini helm full face juga sama kayak tadi. Bedanya ya bentuknya beda. Kalau kita cek, oh beda guys. Tuh flexingnya beda. Masih ada ya, pasti ada lah ya kalau flexing ya, cuman kerasa gitu. Oh ini helm proper, kuat gitu, keras, aman gitu ya. Nah ini helmnya kalau kita ngomongin Aero ya udah internasional, pasti secara finishing juga nggak main-main. Ini juga kalian bisa lihat, ini kayaknya pakai apa, stiker decal ya, yang water decal gitu. Jadi finishingnya bagus pastinya. Terus secara ventilasi juga proper ya. Tuh, secara ventilasi proper. Buka tutupnya juga, visornya juga oke ya. Terus ventilasi depan juga ada di belakang. Buka tutupnya ada di bagian dalam. Nah, terus tapi yang bedain helm ini, karena gue nggak tahu ya, mungkin karena di Eropa banyak orang itu lebih prefer pakai yang sistem microlock gini nih ya. Jadi helm ini karena memang buat daily sih jatuhnya ya, itu dipakaiinnya microlock kayak gini. Jadi sebenarnya ini mempermudah kita buat lepas pasang helm, apalagi buat dipakai harian, kita pas pasang berhenti apa segala macam, lebih enak sebenarnya gitu. Terus busanya juga udah pastinya, busanya kalau kalian lihat ini proper banget ya. Tuh, kelihatan ya. Jadi finishingnya bagus, terasa mahalnya kerasa gitu. Seharga 2 jutaan. Dia udah ada slot intercomnya juga, udah bisa dicabut semua untuk kalian misalnya mau apa, cuci dan segala macam ya. Langsung aja kita cobain rasanya helm 2 juta. Aduh, beda sih ya.
Fittingnya tuh enak gitu. Bahan busanya juga lembut di kepala. Jadi kalian punya helm harga 2 juta tuh beda gitu kerasanya kalau dibandingin sama helm-helm di bawahnya. Ya. Jadi itu dia Aero Conner helm range 2 juta. Sekarang kita naik lagi ke harga yang 3 jutaan. Let's go. Nah, ini harganya ternyata bukan 3 juta guys. Jadi ini harganya di range 4 jutaan. Ini ada dari Nolan. Ini terbaru ya. Nolan N606 Sport. Jadi dia ada spoilernya yang bikin helm ini terlihat lebih agresif. Tapi dia tetap mengutamakan fungsi ada double visor di bagian dalamnya buat kalian pakai touring atau kalian pakai sehari-hari. Ya. Nah, ini sebenarnya helmnya jatuhnya entry level dari Nolan. Di kelasan Nolan itu helm ini entry level, tapi memang harganya sudah 4 juta ya. Karena ini adalah tipe terbaru juga. Bahannya masih sama, bahannya kalau nggak salah ini juga masih polikarbonat atau plastik. Cuman ini lebih keras lagi. Ya, kita coba sebentar. Oke. Ya. Ini lebih keras lagi, lebih kuat lagi, lebih safety lagi. Jadi yang tadi gue perhatiin dari tadi sebenarnya makin mahal itu dia makin keras. Apa ya? Lebih makin stiff gitu si shellnya. Jadi nggak gampang flex, nggak gampang nyoy, nggak. Jadi kalau misalnya memang ada benturan atau apa itu memang lebih kuat gitu untuk nahannya, ya. Nah itu dari shellnya, ya walaupun plastik tapi juga dia udah oke banget ini pastinya. Udah lolos, harusnya udah lolos sertifikasi 2206 tuh ya, isi 2206 ini yang terbaru, jadi standar safety terbaru. Terus kalau lihat finishing ya Nolan, jadi udah pasti bagus ya, rapi. Terus pertemuan ini sebenarnya si ventnya ini tuh tipis sebenarnya bahannya ya, tapi dia bisa naruhnya tuh presisi gitu, jadi rapi. Terus buka tutupnya juga, nah, buka tutup gitu, jadi ketahuan lu udah buka semua atau belum gitu ya. Terus bagian visornya dia locknya di tengah, bagian depannya dia nge-slide, ngebuka ke bawah gitu tapi nge-slide tipenya. Oh, jadi dia masukin udara tapi ke arah hidung sini ya, dia ventilasinya naik ke atas. Terus yang tadi gue bilang helm ini sudah ada double visor, jadi buat teman-teman yang suka berangkat pagi pulang malam tuh nggak perlu ribet gitu ganti-ganti visor. Ya kalau siang silau turunin double visornya, kalau pulang malam tinggal dinaikin pakai kaca clear, nyaman aman ya. Lalu helm ini juga masih pakai microlock juga ya, karena helm daily jadi mungkin lebih banyak buka tutup, makanya kenapa pilihan produsen pakainya yang kayak gini. Terus busa ya, crown pad, bahannya bagus, mewah juga, terasa dan terlihatnya proper. Udah gitu yang bahan di pipi juga ini enak ya, bahannya enak, jadi kalau misalnya kena di pipi itu enak banget. Tapi memang helm ini belum ada slot untuk intercom dedicated bulat gitu, belum ada. Cuman gue belum pernah nyoba pasang di sini bisa atau enggak ya. Oke, langsung aja kita rasain helm di range 4 juta. Enak. Ini bahannya enak nih, bahan yang kena di pipi ini enak banget, sumpah. Yang di atas ini juga enak, fittingnya juga cukup meluk. Di bagian pipi pasti meluk, tapi di bagian atas memang dia kepegangnya di belakang sama di atas tuh gimana ya, kepegang tapi bukan yang dipegang peluk gini, tapi kerasanya enak aja, pas gitu ya. Jadi secara kenyamanan juga ini helm enak, kalau misalnya kalian mau pakai daily juga masih cocok. Oke, next kita ke helm harga
6 jutaan. Nah, di range 6 juta di depan gue ini ada HJC Arva 11 ya. Ini kelasnya udah beda lagi dari yang tadi ya. Tadi 4 jutaan, ini 6 jutaan. HJC Arva 11 ini dia udah tidak menggunakan plastik untuk bahan shellnya. Jadi dia sudah pakai namanya, dia bahan campuran lah gitu. Jadi composite fiber, karena helm ini pun dulu dipakai balap di MotoGP sebelum akhirnya digantiin sama Arva 1. Jadi secara keamanan dan secara kualitas shell ini udah tidak diragukan lagi ya. Jadi kita lihat aja, ini juga makin mahal makin keras loh, beneran loh ya. Ya tuh, jadi seperti tadi gue bilang, shellnya udah kuat pastinya karena dia komposit, dulu dipakai balap dan lain-lain ya. Terus secara finishing juga ini top tier juga dari helm si HJC, si Arva 11 itu dia dulu paling tingginya. Jadi secara finishing juga pastinya udah sangat amat rapih ya, udah rapi, cat-catannya, motifnya juga rapi, udah gitu dia sambungan-sambungan ventilasinya juga rapi, dia seamless banget. Terus tuh ya, ventilasi bagian atas itu dia pakai sistem yang gitu, dia putar-putar. Terus di bagian tengah juga di slide, ini juga solid ya. Terus bagian depan juga sama, ada bagian di depan sini sama di dalam ya. Nah, dalam itu buat yang kanan kirinya. Tapi kerasa banget ini build quality-nya bagus banget. Oke, jadi di bagian visor dia sistem buka tutupnya itu ada di bagian depan, jadi dia harus dikatasin gini buat dibuka ya. Tuh, jadi solid juga pastinya sistem bukanya. Visornya udah flat, udah bisa pasang tear off. Ini salah satu juga buka tutup visor paling gampang yang pernah ada. Udah gitu doang, kalian tinggal di buka paling atas, ini udah kebuka. Kalau mau pasang tinggal ditempel doang. Jadi ini juga salah satu helm yang oke, gampang pakainya, nyaman. Terus secara kualitas busa juga pastinya helm paling tinggi, top tier. Kualitasnya nggak main-main, finishingnya bagus, ada HJC-nya, busanya enak, bahannya juga enak untuk crown padnya, buat cheek padnya dipakainya enak, fittingannya juga enak, dan helm ini juga udah ada intercom ya. Gue udah pernah pakai ini helm, ya ini sih enak sih. Ini cuman sayang size XL, tapi gue bisa cerita kalau helm ini dipeluknya enak banget. Jadi fittingannya bener-bener meluk kepala kalian. Ya mungkin mirip-mirip Arai, kurang lebih ya. Cuman ini lebih enteng. Ya udah, ini gua cobain aja ya daripada penasaran. Dia udah pakai double D-ring karena memang ini helm race ya. Ini XL. Sebenarnya XL itu nggak terlalu longgar karena memang helm ini tuh helm race yang apa ya, sempit gitu. Jadi ini kalau kalian lihat XL ini tetap nonjok pipi gua gitu. Padahal gua harusnya size-nya M. Tuh, jadi kalau dibilang, tapi ini nggak bisa sih, ini masuk tuh. Jadi gua masuk, jadi nggak safe. Ini helm masih bisa muter. Harusnya nggak boleh gitu. Tapi ini secara kualitas sih nggak main-main lah ya, karena dia memang top tiernya dulu dari HJC. Oke, ini harga 6 juta, naik lagi kita ke harga 9 juta. Sekarang di depan gua ada helm harga 9 juta. Kalau yang tadi 3 juta, 4 juta, 6 juta full face, 9 jutanya malah half face. Tapi ya Arai ya. Ya Arai, mau gimana gitu. Ya, ini adalah helm Arai VZ Ram, motifnya yang oriental. Ya tuh, jadi VZ Ram ini sebenarnya kayak half face-nya RX7X karena bagian belakang, atas, samping itu sama, cuman dia nggak ada moncongnya aja bagian depan.
Tapi memang secara busa pipi itu memang nggak sepanjang kalau dulu sebenarnya ada namanya CTZ. CTZ itu looks-nya half face, tapi kalau dipakai itu feels-nya full face karena dia busanya itu sampai depan kayak helm-helm full face-nya Arai. Nah, sedangkan kalau ini ya kayak helm half face aja, dia nggak nyampe depan ya. Jadi cuma setengah pipi doang. Kalau gini boleh nggak sih? Boleh nggak? Coba ya. Nih 9 juta. Nih helm 60.000. Nih ya. Ini gue beneran sekuat tenaga. Bahkan dia nggak gerak. Dia half face ya. Kalau yang ini ya ketemu pipi sama pipi. Coba lo bayangin kalau ini ada di kepala lo, ada di dalamnya. Terus adalah ini. Nih, ini aja lah udah jelas deh. Kualitas terbaik, finishing terbaik ya. Aduh, ya udahlah, nggak ada ya Arai gitu. Lo finishingnya udah pasti bagus. Walaupun dia masih handmade, tapi dia dibuat dengan quality control yang luar biasa gitu. Jadi ininya enak, tempel-tempelannya rapi, dekalnya juga rapi, nyambung, kualitasnya juga bagus gitu ya. Ya mungkin buat teman-teman yang tadi penasaran, anjir mahal banget half face gitu. Ya half face gue 300.000 bang, half face gue 100.000. Lu bandingin sama yang tadi ya. Ini nggak bisa ditekuk-tekuk, nggak bisa bang ya. Lu mau giniin gimana juga nggak bisa bang nih. Oh ya, nggak akan bisa. Jadi safety pasti kalau Arai ya. Lalu bagian dalamnya dia sama kayak Arai lainnya. Jadi proper, bisa di-adjust segala macem. Udah bisa pasang intercom, busanya enak, dipakainya enak, fittingannya enak ya. Terus dia ada ventilasi di bagian alis. Tuh, ada di bagian alis. Dia ada ini apa namanya ya? Aduh, gue lupa namanya. Tutup ratchet ini ya, jadi tuh motifnya nyambung. Oke, langsung aja gue pakai ya. Helm half face harga 9 juta. Tapi gue sih kalau misalnya ada duitnya, aduh. Tuh ya, ini kalian lihat, ini cuman setengah pipi aja kayak half face lainnya. Kalau dulu ada namanya CTZ itu dia sampai depan, jadi kayak berasanya kayak lagi pakai full face. Ya udah, Arai ini mah pasti enak lah. Megang, meluk, rasanya juga enak, fittingannya sesuai dengan kepala orang-orang Asia ya. Jadi ya udah, tidak ada pembenaran ataupun apapun. Ya udah, lo kalau misalnya ada duit 9 juta buat budget beli helm half face, boleh banget ya. Nah, berikutnya ini kita naik ke helm harga 14 juta. Nah, di helm kisaran 14 ini helmnya full face lagi. Ini top tier, ini helm balap dari brand Shoei. Ya, jadi ini adalah yang dipakai balap oleh pembalap-pembalap di luar negeri yang bawa brand Shoei X15 ya. Di depan gue ini motifnya Marquez Thailand. Jadi dia warna biru, terus ada emas-emasnya gitu. Tuh, gold, biru, ungu gitu, kayak gitu-gitu ya. Kalau safety sama kayak Arai ya. Ini beneran gua nggak bohong, dari paling murah paling ke atas itu ada perbedaan feel kayak gini nih. Ini makin lama tuh makin kuat, makin keras gitu. Jadi makin safe ya. Makin safe. Pastinya ini udah paling safe karena dia juga bahannya juga composite fiber. Jadi kuat buat nahan benturan, nahan segala macam untuk melindungi kepala kalian. Karena ya ini helm balap, pastinya kepala pembalap juga harus terlindungi dengan baik gitu ya. Lalu untuk finishing juga pastinya juga udah nggak mungkin salah ya.
tempel-tempelan per partsnya, grafisnya, itu center, bagus, nyambung di tiap-tiap parts yang kepisah-pisah. Lalu juga kayak ventilasi, buka tutup ventilasinya juga enak tuh ya, nggak keras. Kalian tahu kapan kebuka, kalian tahu kapan ketutup. Bagian atas dan bawah juga sama. Nih bagian depan. Oh. Ya. Terus sekarang kalau di X15 dia sistem bukanya itu dari depan. Ya, dipencet lalu buka ke atas dan dia ada sistem locknya. Locknya itu di slide. Gini. Jadi dia nggak bisa kebuka. Ya, ada sistem locknya kayak gini. Dia ya udah visor biasa kebuka. Shoei sepengalaman gue salah satu helm yang enak fittingannya karena kepala gue juga kebetulan cocoknya sama Shoei juga, jadi udah pasti enak. Bahan-bahan yang dipakai juga pastinya bagus, premium dan nyaman ya. Finishingnya juga bagus banget, IPS-nya juga bagus. Dia ada bentuknya untuk apa ya, menyebarkan gaya kalau terjadi sesuatu dan lain-lain. Ya, udah ada slot intercom juga untuk helm ini. Jadi ini helm balap tapi udah ada slot intercom. Ya, oke kita cobain gimana rasanya X15 ini. Aduh, enaknya, enak. Seluruh kepala kerasa dipegang. Pipi, pinggir mata, jidat, ubun-ubun, kepala belakang tuh kepegang semua gitu. Dan ini enak sih helmnya, nyaman. Buat kepala gue at least nyaman, ya. Karena dulu kebetulan gue pakai yang X14-nya gitu. Nah cuman X15-nya belum naik kelas. Siapa tahu ntar naik kelas karena jujur buat gue belum ada motif yang menarik. Tapi siapa tahu ntar ada keluar motif menarik. Ya, bonus. Oke, itu jadi di helm harga 14 jutaan. Ya, langsung aja kita naik lagi ke kelas berikutnya di harga 20 jutaan. Wow. Udah di angka 2 nih. Nah, ini dia yang di harga 20 jutaan. Tak lain dan tak bukan AGV Pista GP RR ya, dan ini warnanya, ini gua baru lihat ya, ini apa namanya, Giachio. Jadi dia karbon warnanya tapi abu-abu dan putih, jadi kayak es. Iya nggak sih? Iya, ice ya. Giachio itu artinya ice. Oh, Giachio itu artinya ice. Oke, ini tersampaikan sih dari warnanya. Terus bagian belakang juga ini spoilernya warnanya kelihatan gak sih? Bunglon-bunglon iridium tipis gitu ya. Ini harganya 20 jutaan, 24 juta. Karbon pastinya karena dia GPRR Pista. Ini yang paling topnya, ini yang dipakai pembalap di MotoGP. Udah FIM homologated, 100% carbon shell, terus adaptive fit, ya banyak lah ya. Jadi ini helm top tiernya AGV dengan segala fiturnya ya. Jadi ini kalian lihat ada sedotan buat minum udah dapet. Lalu di bagian atas itu crown padnya ada adaptive fit, jadi kalian bisa setting sendiri sesuai dengan kepala kalian. Terus, aduh, ini warnanya bagus sih, keren ya, warnanya keren sih ini beneran dah, ya tuh. Terus ininya juga spoilernya kayak iridium ungu gitu, jadi kayak mengesankan dingin. Udah gitu kalau kalian perhatiin, ini gue nggak tahu perasaan gue atau kalau dari sini yang bagian bawah nih lebih muda, iya nggak sih? Atasnya tua, bener nggak? Tapi kalau misalnya lu giniin tuh masih sama. Keren sih ini, ya.
Jadi ya finishingnya juga udah tinggal perlu dipertanyakan lagi. Ini juga makin keras lagi ya. Oh, makin keras lagi. Ini udah another level. Terus dia sistemnya juga di depan. Oh, sistem bukanya di depan. Ventilasinya nggak ada. Kalau ini nggak bisa buka tutup. Nggak bisa ya? Oh bisa, yang depan bisa buka tutup. Ya, yang depan di mulut bisa buka tutup. Tapi di bagian atas ini pilihannya kalau nggak dibuka ya ditutup aja gitu. Ya, karena memang ini sebenarnya helmnya dikhususkan untuk race sebenarnya. Helm ini tuh helm race. Busanya juga enak. Busa dia beda sih ini. Ini kalau kalian lihat nih. Kelihatan nggak busanya? Ya, tuh. Kelihatan gitu. Mewahnya tuh berasa gitu. Nah, gue tuh udah lama sebenarnya nggak nyobain AGV. Jadi ini gue mau nyobain AGV setelah tahunan. Yang GP yang pista ya. Gue nggak pernah lagi nyobain pista. Wow, racy sekali. Ini M-nya, kepala gue M kecil, tapi ini tight banget. Jadi kayak rasanya tuh helmnya pendek gitu. Apa ya? Tuh, kayak nggak semuanya kepegang gitu, kayak ada yang bolong bagian sini tuh kayak nggak. Jadi ya gini lah kurang lebih ya. Cuman emang atasnya fitnya megang, pipinya juga megang. Cuman kecil bener kecil ya. Terus yang itu sih kalau gua karena gua biasa pakai helm-helm Jepang, ini atau mungkin karena gua gendut ya. Jadi bagian sini tuh kerasa nggak ada pegangan dan kerasa di luar helm gitu. Bagian sininya. Jadi ya ini cocok-cocokan sama kepala sih ya. Mungkin ada yang memang suka pakai helm pista gini, model kayak gini. Tapi harus gua akuin dari beberapa tahun gua udah mulai capek ngelihat pista ya. Tapi warna yang ini menurut gua bagus. Kalau kalian mau cari pista warna yang fresh, menurut gue ini ya boleh lah. Nih makanya atasnya putih gitu, bagus ini, keren. Oke, ini udah masuk ke harga 20 jutaan. Sekarang kita akan masuk ke ultimate-nya ya. Kita akan lihat helm seharga 80 jutaan. Itu seperti apa? Sini tolong, Bang. Saya juga mau Bang megang helm. Oh, wah, enteng banget. Hah, ini Arai atau helm termahal ya? Masuknya helm termahal sih ini ya. Ini adalah Arai SRC RX7X SRC. Jadi Super Racing Carbon. Jadi bahannya full karbon. Ya tuh, full karbon. Tapi dia bukan full karbon, sorry. Dia tetap karbon komposit, jadi campuran, tapi dia finishing paling atasnya itu karbon gitu. Terus yang ini kebetulan ditimpa lagi pakai motif Nakano Shuriken Green. Yang di RX7X-nya aja jarang. Ini di SRC. Ya, ini ya udahlah, gue nggak ngerti. Ini enteng banget cuy. Ini beda banget sih sama RX7X biasa. Ini sama-sama size M tapi beda sih ini. Kalau udahlah, kayak gue nggak usah menjelaskan apa-apa dah. Udah ini udah paling mahal, paling kualitas udah nggak perlu tanyain, fitting nggak perlu tanyain,
kualitas inner nggak perlu tanyain, safety nggak perlu tanyain, top of the top, best of the best, core to the core, inti dari inti, itulah pokoknya ya, top tier dari helm. Nih, dah dijual di RC. Yang mau langsung aja kontak ke RC. Udahlah, nih.